Progres pembangunan pagar di kantor BPBD Karawang mendekati target 100%. Hingga saat ini, proyek pembangunan pagar tersebut telah memasuki tahap finishing. Bahkan dalam beberapa hari ke depan, proyek pembangunan ini direncanakan akan segera diserah terimakan kepada pemerintah Karawang. Proyek pembangunan pagar kantor BPBD Karawang ini merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah Karawang dalam melakukan penataan sarana dan prasarana pendukung kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Cakupan ruang lingkup pekerjaan pembangunan pagar sebelumnya meliputi pembongkaran pagar lama, pembangunan pagar baru, pembangunan oprit hingga pengecatan. Progres pembangunan kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Pada tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Karawang telah merencanakan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, salah satunya, pembangunan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pembangunan kantor Disdikpora ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kerja para pegawai terutama di lingkungan kantor Disdikpora Karawang. Progres pembangunan sampai saat ini telah mencapai 30%. Progres tersebut meliputi pembangunan konstruksi tiang gedung sebagai penyangga, serta pengecoran teras dak lantai 2. Bahkan hingga saat ini pekerjaan pembangunan masih terus dilakukan dan ditargetkan, proyek pembangunan yang telah dimulai pada tanggal 19 Juli itu akan rampung selama 150 hari kerja.
Progres pembangunan kantor Disdikpora capai 68%. Pelaksanaan pembangunan kantor Disdikpora terus dikebut hingga saat ini. Kemajuan progres pembangunan secara keseluruhan hingga tanggal 2 November tahun 2022 telah mencapai 68%. Capaian tersebut meliputi pembangunan struktur yang telah mencapai 100%. Sementara, untuk pekerjaan arsitektur, meliputi pemasangan dinding, pemasangan keramik, pemasangan kusen serta pengecatan dinding dan plafon yang saat ini telah mencapai 60%. Pekerjaan arsitektur ini akan terus dikerjakan, dan dipastikan selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Secara keseluruhan pekerjaan pembangunan kantor Disdikpora yang dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2022 lalu itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Sehingga pada awal tahun 2023 mendatang pembangunan kantor Disdikpora sudah bisa digunakan oleh para pegawai. Tujuan pembangunan kantor Disdikpora ini untuk mendukung dan meningkatkan optimalisasi kerja para pegawai terutama di lingkungan Disdikpora Karawang. Proses awal pembangunan kantor Kecamatan Batu Jaya tahap 2. Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR terus mendorong penyelesaian pembangunan kantor Kecamatan Batu Jaya. Pembangunan kantor Kecamatan Batu Jaya ini akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan publik atau penyelenggaraan pelayanan administrasi bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Batu Jaya. Progres pembangunan yang saat ini sudah mencapai sekitar 60%, kini akan dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada tahun ini. Dengan terbangunnya kantor Kecamatan Batu Jaya ini, merupakan komitmen pemerintah Karawang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama menyediakan tempat yang aman dan nyaman.
Proses awal tahap 2, lanjutan, pembangunan kantor Disdukcapil. Pemerintah Kabupaten Karawang secara resmi telah melanjutkan kembali proyek pembangunan kantor Disdukcapil Karawang. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang atau DPUPR, pembangunan kantor Disdukcapil kini telah memasuki pembangunan lanjutan dan ditargetkan selesai hingga pertengahan bulan Desember tahun 2022 tahun ini. Proyek pembangunan kantor Disdukcapil sendiri sebelumnya telah dibangun pada tahun 2018 lalu. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan kantor Disdukcapil sempat terhenti. Progres lanjutan pembangunan kantor Disdukcapil pertanggal 3 September tahun 2022 ini telah mencapai 14,51%. Progres capaian meliputi, pemagaran 90%, pemerataan tanah halaman kantor 95%. Pemasangan judit 25% serta pekerjaan finishing gedung mencapai 74%. Dengan dilanjutkannya kembali proyek pembangunan, kantor Disdukcapil ini merupakan komitmen pemerintah Karawang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama menyediakan sarana prasarana yang aman dan nyaman. Selamat datang di proyek lanjutan pembangunan kantor Disdukcapil Karawang. Berikut adalah paparan singkat, progres pembangunan hingga tanggal 21 Oktober tahun 2022. Capaian progres pembangunan secara keseluruhan saat ini telah mencapai 70,15%. Capaian tersebut meliputi pekerjaan kusen aluminium mencapai 6,67%, pekerjaan partisi 3,5%, pekerjaan pasangan dan ginising 1,9%, pekerjaan instalasi dan drainase 20,87%, pekerjaan pagar sisi depan 5,93%, pekerjaan pagar sisi timur 6,90%, pekerjaan emprasemen 19% dan pekerjaan ram 4,41%. Saat ini proses pekerjaan emprasemen juga masih terus dikerjakan. Proyek pembangunan ini ditargetkan seluruhnya selesai pada bulan Desember tahun ini. Proyek pembangunan kantor Disdukcapil sendiri sebelumnya telah dibangun pada tahun 2019 lalu. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan kantor Disdukcapil sempat dihentikan. Proses awal pembangunan gedung Comment Center Polres Karawang. Permasalahan sosial, Kamtibmas, hingga kemacetan lalu lintas di Kabupaten Karawang tak lepas dari peran kepolisian selama ini.
Kecepatan dan ketepatan dalam memecahkan masalah menjadi bagian penting yang harus dimiliki pihak kepolisian. Namun terbatasannya sarana prasarana sebagai pusat data terpusat, dalam mengambil keputusan dengan cepat terkadang menjadi kendala pihak kepolisian. Sebuah masalah yang ingin diatasi dengan membantu pihak kepolisian. Proyek pembangunan gedung Comment Center Polres Karawang pun hadir sebagai salah satu proyek strategis pemerintah Karawang dalam mendukung kinerja pihak kepolisian. Comment Center ini tidak hanya sebagai pusat data melainkan untuk melakukan koordinasi, pelayanan laporan warga hingga memutuskan masalah di setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam proses pembangunan, proyek pembangunan gedung Comment Center ini telah dimulai pada tanggal 14 Juli tahun 2022 dan memasuki tahap awal pembangunan. Meliputi pembobokan gedung lama, pembuatan struktur pondasi, serta pemasangan rangka konstruksi sebanyak 24 titik tiang. Pembangunan gedung Comment Center ini akan dibangun 2 lantai dan ditargetkan rampung selama 105 hari kerja. Kemajuan pembangunan gedung Comment Center masuki tahap pengecoran lantai 2. Saat ini proyek pembangunan gedung Comment Center Polres Karawang masih terus dikerjakan. Pembangunan gedung Comment Center ini merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah Karawang dalam mendukung kinerja pihak kepolisian. Pembangunan gedung Comment Center ini telah dimulai pada tanggal 14 Juli tahun 2022 lalu. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 44%. Progres pembangunan telah sampai pada tahap pengecoran lantai 2. Pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembangunan pembuatan kolom rangka gedung untuk menyangga atap gedung. Sebelumnya pekerjaan difokuskan pada lantai 1. Ruang lingkup pekerjaan meliputi proses lanskap dan infrastruktur, serta pemasangan dinding. Seluruh pekerjaan di lantai 1, hampir seluruhnya telah mendekati progres 100%. Pembangunan gedung Comment Center Polres Karawang ini ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2022 ini. Pembangunan gedung center ini tidak hanya akan mendukung kinerja pihak kepolisian melainkan akan sebagai pusat data melakukan koordinasi, pelayanan laporan warga hingga memutuskan masalah di setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat.
Progres revitalisasi gedung kantor Pemda 2. Saat ini pemerintah Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR tengah melakukan program revitalisasi gedung kantor Pemda 2. Revitalisasi tersebut, yaitu dengan melakukan pemeliharaan sarana prasarana terutama di lantai 4 dan lantai 5. Untuk di lantai 5, meliputi pekerjaan pembangunan tiang konstruksi kanopi. Pekerjaan selanjutnya, melakukan pengecatan, pemasangan atap kanopi dan perbaikan rooftop yang bocor. Sementara di lantai 4, meliputi pekerjaan perbaikan plafon, dan instalasi listrik. Selain itu, pekerjaan lainnya melakukan perbaikan lift. Secara keseluruhan progres pekerjaan sampai tanggal 2 November tahun 2022 ini telah mencapai 38,9%. Pekerjaan penataan sarana dan prasarana gedung Pemda 2, merupakan bagian dari program strategis pemerintah Karawang dalam mendukung penataan sarana dan prasarana gedung kantor Pemda 2. Bahkan ditargetkan, seluruh pekerjaan penataan sarana prasarana dan pemeliharaan kantor Pemda 2 akan selesai pada akhir tahun ini.
untuk meningkatkan pelayanan distribusi barang, orang serta pemerataan pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Karawang terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Karawang. Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas pemerintah Karawang dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Seperti peningkatan infrastruktur Jalan Kertasari atau Leweng Sereh di Desa Bengle dan Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya. Setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja atau SPMK, proyek peningkatan Jalan Leweng Sereh pun dimulai. Seperti umumnya, peningkatan Jalan Kertasari atau Leweng Sereh harus memiliki kualitas serta memiliki dampak positif dari masyarakat. Untuk itu, prosedur dan pengawasan akan dilakukan secara melekat oleh DPUPR Karawang dalam proses pengerjaan hingga selesai. Proses pekerjaan meliputi proses pengarugan, pemadatan serta pengecoran. Proses pekerjaan direncanakan akan selesai selama 150 hari kerja kalender. Dengan peningkatan Jalan Leweng Sereh diharapkan bisa memangkas waktu perjalanan warga, terutama yang akan menuju ke antar kecamatan Majalaya dan Kelari ataupun arah sebaliknya. Dan yang terpenting, yakni meningkatkan pelayanan distribusi barang sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Peningkatan Jalan Leweng Sereh segera rampung. Kembali di proyek peningkatan Jalan Leweng Sereh. Berikut adalah paparan singkat progres kemajuan pekerjaan hingga tanggal 27 Oktober tahun 2022. Secara keseluruhan progres pekerjaan menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terbukti, capaian progres pekerjaan peningkatan Jalan Leweng Sereh hingga saat ini telah mencapai 92%. Capaian itu meliputi progres pekerjaan di masing-masing segmen. Untuk segmen 1, proses pengecoran jalan sepanjang 308 meter seluruhnya telah rampung dikerjakan. Sementara, pada segmen 3 proses pengecoran masih terus dilakukan oleh para pekerja. Sampai saat ini proses pengecoran jalan sepanjang 958 meter hanya tersisa 135 meter yang belum dilakukan pengecoran. Sementara, untuk segmen 2 proses pekerjaan peningkatan jalan akan dilakukan dengan cara pengaspalan sepanjang 274 meter.
dan keseluruhan pekerjaan optimis akan selesai dikerjakan sebelum masa kontrak berakhir pada akhir tahun ini. Peningkatan Jalan Lowong Sere ini merupakan salah satu proyek strategis pemerintah Karawang pada tahun anggaran 2022 ini. Harapannya, peningkatan jalan ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, serta mempermudah jalur distribusi barang dalam menyambungkan konektivitas antar kecamatan. Capai 100%, tim PHOPUPR periksa Jalan Lowong Sere. Pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Lowong Sere telah terselesaikan. Peningkatan Jalan Lowong Sere ini juga bertujuan menyambungkan konektivitas antar wilayah serta mempermudah akses masyarakat. Setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai, tim PUPR Kabupaten Karawang melakukan pemeriksaan seluruh pekerjaan. Hasilnya secara keseluruhan kualitas pekerjaan menunjukkan hasil baik. Hal ini ditandai dengan telah dilakukannya serah terima sementara pekerjaan dari pihak kontraktor atau penyedia jasa kepada pemerintah Karawang melalui Dinas PUPR dan saat ini Jalan Lowong Sere pun telah digunakan warga sebagai akses jalan untuk kegiatan sehari-hari. Sehingga, kedepannya dengan peningkatan jalan ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, serta mempermudah jalur distribusi barang dalam menyambungkan konektivitas antar kecamatan. Arteri Karawang sebagai urat nadi transportasi darat utama yang menjadi andalan masyarakat Karawang selama ini dari mulai kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial masyarakat. Seiring waktu, rute yang selama ini diandalkan masyarakat sebagai jalur penghubung ke beberapa wilayah terutama menghubungkan Karawang Timur dan Karawang Barat lambat laun tak terlepas dari masalah klasik transportasi yakni kemacetan. Sebuah masalah yang ingin diatasi oleh pemerintah Karawang dengan membuat jalur alternatif. Peningkatan Jalan Anggadita, Rumambe pun kini mulai dikerjakan. Peningkatan jalan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Karawang dalam mengurangi beban volume kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang. Jalan Anggadita, Rumambe ini merupakan penghubung wilayah dari Karawang Timur menuju Karawang Barat. Selain itu, peningkatan Jalan Anggadita Rumambe merupakan proyek strategis daerah yang nantinya akan terkoneksi dengan Jembatan Rumambe yang kini masih dalam tahap pembangunan.
Akses tersebut juga nantinya akan menghubungkan sejumlah kawasan industri, salah satunya kawasan KSM. Dengan peningkatan Jalan Anggadita Rumambe juga akan mempercepat jarak tempuh dalam mendukung kegiatan warga. Proyek pengerjaan peningkatan Jalan Anggadita Rumambe terus dilakukan. Proyek peningkatan jalan sepanjang 1.647 meter yang telah dimulai pada tanggal 14 Juli itu ditargetkan rampung selama 150 hari kalender kerja. Untuk mencapai kualitas pekerjaan yang maksimal, proyek peningkatan Jalan Anggadita Rumambe ini pun tak luput dari pengawasan. Kunjungan dan monitoring pun dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang. Kunjungan dan monitoring ini dalam rangka mengecek langsung progres pekerjaan sekaligus memberikan pengarahan kepada pelaksana dan konsultan pengawasan. Peningkatan Jalan Anggadita Rumambe ini merupakan proyek strategis daerah yang nantinya akan terkoneksi dengan Jembatan Rumambe yang kini masih dalam tahap pembangunan. Peningkatan Jalan Anggadita Rumambe ini merupakan salah satu upaya pemerintah Karawang dalam mengurangi beban volume kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang. Progres proyek Jalan Anggadita Rumambe masuk tahap pengecoran. Proyek pembangunan peningkatan Jalan Anggadita Rumambe terus berjalan. Kemajuan pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Anggadita Rumambe hingga tanggal 16 September tahun 2022 ini telah mencapai 24%. Capaian ini meliputi pelaksanaan awal dengan telah dilakukan proses pemadatan, pemasangan plastik, hingga pemasangan besi wermes. Saat ini, pelaksanaan pengerjaan memasuki tahap pengecoran. Tahap awal pengecoran dilakukan sepanjang 200 meter. Proyek Jalan Anggadita Rumambe ini merupakan bagian proyek strategis pemerintah Karawang dalam mengurangi beban volume kendaraan yang melintas di jalur arteri Karawang. Mengingat rute arteri Karawang sebagai jalur penghubung ke beberapa wilayah terutama menghubungkan ke wilayah perkotaan lambat laun tak lepas dari masalah klasik jalur transportasi yakni kemacetan. Proyek pembangunan Jalan Anggadita Rumambe yang masih dikerjakan bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah, sebagai bagian dari strategi pemerintah Karawang dalam pembangunan infrastruktur. Proyek peningkatan jalan sepanjang 1.647 meter ini telah dimulai pada tanggal 14 Juli dan ditargetkan rampung selama 150 hari kerja. Peningkatan Jalan Anggadita Rumambe ini nantinya akan terkoneksi dengan Jembatan Rumambe yang kini masih dalam tahap pembangunan, selain itu juga akan terkoneksi dengan kawasan industri KSM. Survei lokasi dan pengukuran lokasi proses awal peningkatan Jalan Johar Gempol Cilamaya tahap 2, lanjutan. Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan peningkatan Jalan Johar Gempol akan rampung pada akhir tahun ini. Proyek peningkatan Jalan Johar Gempol kini sudah dilakukan. Tahap awal pengerjaan, Dinas PUPR Karawang melakukan monitoring dan peninjauan ke lokasi. Monitoring ini untuk melihat prosedur lapangan serta perkembangan proyek. Peningkatan Jalan
Johar Gempol ini merupakan solusi untuk meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan di wilayah Karawang. Proses pengecoran lapisan lantai clean konkrit Jalan Johar, Gempol Cilamaya tahap 2, lanjutan. Proyek pembangunan infrastruktur masih menjadi bagian terpenting dalam mengoptimalkan produktivitas masyarakat serta menyambungkan konektivitas antar wilayah. Sebagai bagian dari program strategis pemerintah Karawang, saat ini proyek pembangunan peningkatan Jalan Johar, Gempol pun masih terus dikerjakan. Kemajuan pelaksanaan proyek hingga tanggal 30 September tahun 2022 ini telah mencapai 10%. Capaian itu meliputi pemerataan badan jalan, pengerasan jalan. Bahkan saat ini telah memasuki tahap pembuatan lapisan lantai kerja atau lin konkrit. Pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan besi pibar, dowel dan hermes. Pemasangan rangka konstruksi jalan ini ditargetkan selesai dalam beberapa hari ini. Hingga pada Senin depan, proses pengecoran utama sudah bisa dilakukan. Dalam tahap pekerjaannya, proyek jalan sepanjang 822 meter dan lebar 6 meter ini akan dibagi dalam 3 segmen. Segmen pertama, pekerjaan dilakukan sepanjang 312 meter, segmen kedua sepanjang 358 meter dan untuk segmen 3 pekerjaan jalan dilakukan di sepanjang 152 meter. Untuk keseluruhan pekerjaan, ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini. Dengan adanya peningkatan Jalan Johar Gempol diharapkan akan memudahkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Perkembangan infrastruktur yang konsisten dikembangkan pemerintah Karawang diharapkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Peningkatan Jalan Johar Gempol Seksi 3 segera rampung. Pemerintah Kabupaten Karawang terus mengkebut sejumlah proyek infrastruktur jelang akhir tahun 2022. Salah satu proyek itu, yakni proyek peningkatan Jalan Johar Gempol. Dalam monitoring pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kunjungan lapangan dan melihat secara langsung progres pekerjaan. Sampai saat ini, proyek peningkatan Jalan Johar Gempol segmen 3 sepanjang 152 meter mendekati progres 100%. Progres selanjutnya, hanya melakukan pembuatan bahu jalan dengan menggunakan material lapis pondasi atas kelas B. Sementara, untuk segmen 2 sepanjang 358 meter dan segmen 1 sepanjang 312 meter, progres pekerjaan telah memasuki proses pemerataan badan jalan, pengerasan jalan, hingga pembuatan lapisan lantai kerja atau lin konkrit. Secara keseluruhan hingga memasuki akhir bulan Oktober ini kemajuan progres pekerjaan telah mencapai 37,8%. Dalam kunjungan monitoring dan pengawasan, Dinas PUPR meminta pekerjaan mencapai progres 80% hingga tanggal 14 November tahun 2022 mendatang.
Hal ini, agar keseluruhan pekerja bisa rampung pada akhir tahun ini. Dengan adanya peningkatan Jalan Johar Gempol diharapkan akan memudahkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Perkembangan infrastruktur yang konsisten dikembangkan pemerintah Karawang diharapkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Peninjauan dan monitoring proses awal dak fisik reguler peningkatan Jalan Jati, Kobak Biru. Untuk mewujudkan percepatan distribusi barang serta memperlancar akses masyarakat, pemerintah Kabupaten Karawang terus menggenjot pembangunan dalam membangun infrastruktur jalan. Peningkatan Jalan Jati, Kobak Biru menjadi salah satu program infrastruktur pemerintah Karawang yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Di tahap awal proyek, monitoring serta peninjauan pun tak luput dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Monitoring ini untuk melakukan pemantauan secara langsung tahap proyek di lapangan. Proyek peningkatan jalan sepanjang 1.414 meter ini diharapkan nantinya akan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Progres Jalan Jati Kobak Biru capai 46,8%. Progres peningkatan Jalan Jati Kobak Biru terus dikebut hingga saat ini. Terbukti, capaian progres peningkatan jalan hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2022 ini, telah mencapai 46,8% dari progres rencana sebesar 44,2% atau deviasi 2,6%. Capaian proyek peningkatan Jalan Jati Kobak Biru ini, meliputi pengecoran lantai kerja sepanjang 1.269 meter sisi kanan, dan 244 meter sisi kiri, dan juga pengecoran jalan utama di bagian kanan sepanjang 810 meter. Ada juga pengerjaan seatpile sepanjang 140 meter yang telah rampung dikerjakan. Proyek peningkatan Jalan Jati Kobak Biru adalah jalan penghubung antar Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe Barat. Pembangunan jalan baru ini bertujuan memperbaiki geometrik jalan untuk mempersingkat waktu tempuh masyarakat, terutama untuk menuju wilayah kota Karawang atau sebaliknya. Proyek peningkatan jalan sepanjang 1.414 meter ini pun ditargetkan akan rampung pada tanggal 3 Desember tahun 2022 mendatang. Jalan Jati Kobak Biru capai 100%.
pembangunan infrastruktur jalan saat ini menjadi salah satu yang dilakukan pemerintah Karawang untuk mengupayakan pemerataan ekonomi di semua wilayah. Setelah sebelumnya dilakukan tahap pekerjaan yang terbagi dalam beberapa seksi, proyek infrastruktur Jalan Jati, Kobak Biru kini telah mencapai 100%. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pemeriksaan dan monitoring pekerjaan akhir yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Monitoring ini berbarengan dengan dilakukan pengecatan marka jalan. Jalan Jati, Kobak Biru adalah jalan penghubung antar kecamatan, yang menghubungkan antara Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe Barat. Peningkatan jalan ini bertujuan memperbaiki geometrik jalan untuk mempersingkat waktu tempuh masyarakat, terutama menuju dua wilayah tersebut. Jalan sepanjang 1.414 meter ini pun merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah Karawang demi meningkatkan roda ekonomi masyarakat, serta adanya pemerataan pembangunan. Proyek pembangunan Jembatan Anggadita, Rumambe ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Karawang dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta mewujudkan konektivitas antar wilayah. Setelah rampung dalam pengerjaan tahap pertama,
Pemerintah Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kembali melanjutkan pembangunan Jembatan Anggadita, Rumambe pada tahap 2. Pada tahap kedua, monitoring dan peninjauan ke lokasi pun kembali dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Monitoring ini untuk melihat prosedur lapangan serta perkembangan proyek. Pada tahap kedua, direncanakan pembangunan jembatan akan meliputi pemasangan girder penghubung jembatan serta teras jembatan. Seluruh pengerjaan ditargetkan harus rampung pada tahun ini. Sedangkan, pembangunan tahap pertama meliputi pembangunan abutmen atau tiang penyangga pilar 1 maupun pilar kedua, serta teras penyangga, seluruhnya telah rampung dikerjakan. Progres pembangunan Jembatan Rumambe tahap 2, lanjutan, masuk tahap pemasangan girder. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Karawang terus mendorong penyelesaian proyek pembangunan Jembatan Anggadita, Rumambe. Proyek pembangunan Jembatan Rumambe Anggadita ini merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah Karawang dalam mendukung peningkatan ekonomi warga. Kemajuan pelaksanaan pembangunan Jembatan Anggadita, Rumambe pada tahap 2 ini, kini telah mencapai 30%. Pelaksanaan pekerjaan tersebut meliputi stressing girder jembatan yang saat ini masih dikerjakan. Nantinya pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembuatan teras jembatan. Proyek Jembatan Anggadita Rumambe ini merupakan salah satu program infrastruktur penting dalam mendukung pengembangan potensi kawasan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Proyek pembangunan jembatan ini juga telah masuk menjadi bagian dari master plan pemerintah Karawang dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah demi mewujudkan pemerataan pembangunan. Seluruh pengerjaan jembatan ditargetkan rampung pada tahun ini. Progres pembangunan Jembatan Rumambe tahap 2 capai 68%. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR, terus mengkebut sejumlah proyek menjelang akhir tahun 2022 ini. Salah satunya, pembangunan proyek Jembatan Rumambe di Desa Anggadita Kecamatan Klari Karawang. Sebagai salah satu proyek strategis pemerintah Karawang, pembangunan Jembatan Rumambe bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jembatan Rumambe akan menghubungkan antara Kecamatan Klari dan Kecamatan Teluk Jambe Timur. Pembangunan jembatan ini juga nantinya akan menghubungkan kawasan industri seperti kawasan industri Surya Cipta, KIM dan KIIC. Bahkan pembangunan jembatan ini untuk mendukung dibukanya kawasan bisnis baru, khususnya di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat ini, kemajuan proyek pembangunan jembatan telah mencapai 68%. Seluruh konstruksi jembatan juga telah tersambung seluruhnya. Progres pekerjaan kini difokuskan dengan melakukan pengecoran lantai jembatan, yang ditargetkan selesai selama 1 hari. Selanjutnya, proses pekerjaan akan melakukan pengerasan jalan menuju jembatan, pengecoran dinding jembatan sebelah selatan, serta proses finishing. Proyek pembangunan jembatan ini ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini.
Dan pada tahun 2023 mendatang, Jembatan Rumambe sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Jembatan Rumambe rampung 100%. Proyek Jembatan Rumambe rampung. Pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Rumambe akhirnya terselesaikan. Setelah melewati beberapa tahap pekerjaan, proyek pembangunan Jembatan Rumambe pun akhirnya telah mencapai 100%. Secara keseluruhan Jembatan Rumambe telah bisa digunakan. Sebelum serah terima pekerjaan, dilakukan monitoring dan pemeriksaan pekerjaan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang bersama konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Proyek pembangunan Jembatan Rumambe ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Karawang dalam mendukung konektivitas antar wilayah. Jembatan ini akan menghubungkan antara Kecamatan Klari dan Kecamatan Teluk Jambe Timur. Pembangunan jembatan ini juga nantinya akan menghubungkan kawasan industri seperti kawasan industri Surya Cipta, KIM dan KIIC. Bahkan pembangunan jembatan ini untuk mendukung dibukanya kawasan bisnis baru khususnya di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Tahap awal proses pengecoran abutmen pembangunan Jembatan Belendung Kosambi Klari. Jembatan Belendung merupakan salah satu proyek strategis pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun anggaran 2022 ini. Jembatan yang terletak pada ruas Jalan Kosambi Telagasari ini merupakan penghubung jalur utama antar kecamatan. Jembatan Belendung ini juga terhubung langsung dengan Jalan Johar, Gempol sebagai jalur alternatif Karawang Cilamaya atau sebaliknya. Proyek pembangunan Jembatan Belendung ini merupakan pembangunan jembatan baru sebagai pengganti jembatan existing yang selama ini fungsinya sebagai bangunan air dengan lebar 3 meter. Jembatan Belendung ini melintas di atas saluran irigasi Tarum Utara dengan bentang sepanjang 40 meter. Proyek jembatan ini kerjakan oleh CV Ciampea Jaya, dengan pengawasan yang langsung dilakukan oleh PT Andika Bersaudara. Tahapan pembangunan jembatan telah dimulai pada bulan Juli tahun 2022 yang meliputi fase pembuatan konstruksi pondasi dan abutmen. Memasuki awal bulan September ini,
Pengerjaan sudah memasuki tahap pengecoran abutmen dan ditargetkan akan rampung selama 160 hari kerja. Diharapkan dengan adanya proyek pembangunan jembatan Belendung akan memperlancar arus lalu lintas khususnya pada ruas Jalan Kosambi, Telaga Sari. Progres pembangunan jembatan Belendung capai 75%. Pembangunan jembatan Belendung telah dimulai pada Juli tahun 2022 lalu. Proyek pembangunan jembatan ini dengan membuat jembatan baru sebagai pengganti jembatan existing yang selama ini fungsinya sebagai bangunan air. Pembangunan ini untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dari Telaga Sari menuju Kosambi ataupun sebaliknya. Kendaraan yang melintas harus bergantian saat hendak menyeberang. Selama ini, bangunan air dengan lebar 3 meter, yang difungsikan sebagai jembatan telah menghambat lalu lintas kendaraan saat hendak menuju Kecamatan Telaga Sari menuju Kecamatan Kelari. Memasuki pertengahan bulan November ini, progres pembangunan jembatan Belendung pun telah mencapai 75%, dengan rincian badan jembatan telah tersambung seluruhnya. Dan saat ini pekerjaan masih difokuskan dengan melakukan pengecoran lantai jembatan. Pekerjaan selanjutnya akan melakukan penyiapan lahan oprit. Diharapkan dengan adanya proyek pembangunan jembatan Belendung akan memperlancar arus lalu lintas khususnya pada ruas Jalan Kosambi, Telaga Sari.
Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau DPUPR mulai melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pembangunan embung atau situ di Desa Pangula Utara, Kecamatan Kota Baru. Pada tahap pengerjaannya, rehabilitasi dilakukan dengan pengerukan sedimentasi permukaan situ. Selain itu, pengerjaan rehabilitasi juga dilakukan dengan pembangunan pondasi di pinggiran situ. Bahkan beberapa pekerjaan lainnya juga kini sudah mulai dikerjakan. Rehabilitasi embung atau situ Darwin ini direncanakan akan selesai selama 90 hari kerja kalender. Rehabilitasi embung atau situ ini akan berkontribusi terhadap pengendalian banjir di wilayah ini, terutama di daerah sepanjang aliran sungai menuju situ. Upaya rehabilitasi ini juga diharapkan akan mendukung sarana dan prasarana pengairan, terutama ke wilayah pertanian warga. Dengan rehabilitasi yang kini tengah dilakukan, kawasan ini nantinya diharapkan menjadi objek wisata bagi warga. Monitoring dan evaluasi progres pembangunan proyek Situ Pangula Cikampek. Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah Karawang masih terus berjalan hingga saat ini. Seperti, proyek pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi atau pembangunan embung atau situ di Desa Pangula Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang. Kemajuan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi atau pembangunan situ Pangula hingga tanggal 8 September tahun 2022 ini telah mencapai 25%. Cakupan pembangunan meliputi tahap pengerukan, pemasangan lantai beton, serta pemasangan batu yang saat ini masih terus dikerjakan. Untuk tercapainya proyek pembangunan dengan kualitas baik, Akbang Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang atau DPUPR melakukan monitoring dan evaluasi dengan datang ke lokasi. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan proyek pembangunan sekaligus untuk melakukan evaluasi dalam pengawasan. Rehabilitasi embung atau situ Pangula akan berkontribusi terhadap pengendalian banjir di wilayah ini. Upaya rehabilitasi embung ini juga diharapkan akan mendukung sarana dan prasarana pengairan ke wilayah pertanian warga dan ditargetkan proyek rehabilitasi jaringan irigasi atau pembangunan situ Pangula ini akan selesai selama 90 hari kerja. Proyek normalisasi drainase Pasar Cikampek. Pembangunan proyek infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Karawang. Melalui bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, saat ini pemerintah Karawang tengah melakukan penataan normalisasi drainase Pasar Cikampek.
Normalisasi drainase Pasar Cikampek ini dilatar belakangi karena persoalan adanya genangan air akibat tersumbatnya saluran air. Dalam proyek normalisasi drainase ini terdiri dari beberapa tahap awal pekerjaan, meliputi pengeringan saluran air, pengerukan tanah atau penggalian dan stemper. Bahkan saat ini, kemajuan proyek normalisasi drainase Pasar Cikampek sepanjang 162 meter ini telah mencapai 40%. Saat ini pembangunan proyek normalisasi masih difokuskan melakukan pemasangan judit. Proyek ini ditargetkan selesai selama 90 hari kerja. Proses normalisasi drainase Jalan Surotokunto, Karawang Timur. Proyek infrastruktur yang sedang marak saat ini diharapkan bisa segera memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui program strategisnya, tengah mengerjakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Proyek pembangunan itu tersebar di sejumlah wilayah dengan berbagai fungsi dan tujuan. Seperti halnya, proyek rehabilitasi drainase di Jalan Surotokunto, Karawang Timur untuk menanggulangi persoalan genangan banjir yang terjadi di wilayah ini. Dalam tahap pembangunan, proyek rehabilitasi drainase sepanjang 174 meter ini masih dalam tahap pengerjaan. Tahap pembangunan proyek drainase telah dimulai pada bulan September tahun 2022 meliputi tahap pengerukan dan pengecoran lantai. Hingga saat ini, pengerjaan pengerukan telah mencapai progres 80% dan pengerjaan pengecoran lantai telah mencapai progres 30% dan ditargetkan seluruh proyek pekerjaan harus selesai pada akhir tahun ini. Proyek rehabilitasi pembangunan drainase ini merupakan proyek strategis pemerintah Kabupaten Karawang dengan alokasi tahun anggaran tahun 2022. Diharapkan dengan dilaksanakannya pembangunan rehabilitasi drainase, persoalan genangan banjir yang selama ini terjadi terutama saat hujan turun akan segera teratasi. Progres proyek rehabilitasi drainase Surotokunto atasi genangan banjir. Infrastruktur merupakan roda penggerak yang memudahkan masyarakat melakukan kegiatan dan mobilisasi sehari-hari. Perkembangan infrastruktur diharapkan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Di Kabupaten Karawang sendiri, sejumlah proyek infrastruktur tengah berlangsung. Salah satunya, pekerjaan proyek rehabilitasi drainase di Jalan Surotokunto yang hingga saat ini masih berlangsung. Proyek rehabilitasi drainase ini sebagai solusi pemerintah Karawang dalam upaya menangani persoalan genangan banjir di wilayah ini. Proyek rehabilitasi drainase sepanjang 174 meter ini pun terus dikebut dan semakin terlihat kemajuannya. Kemajuan progres proyek rehabilitasi drainase hingga tanggal 15 September tahun 2022 telah mencapai 45%. Saat ini, pengerjaan proyek memasuki tahap pemasangan judit. Sebelumnya dilakukan pekerjaan pengerukan dan pengecoran yang sebagian besar telah rampung dikerjakan.
Seluruh pekerjaan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun sehingga bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proyek infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Karawang. Proyek infrastruktur itu tak hanya melakukan peningkatan jalan, melainkan pembangunan rehabilitasi drainase di Jalan Suroto-Kunto Karawang Timur dalam menanggulangi persoalan banjir. Saat ini, proyek rehabilitasi drainase tersebut masih dikerjakan. Hingga tanggal 28 Oktober progres pekerjaan hanya tinggal melakukan pemasangan judit sepanjang 24 meter. Pemasangan judit ini juga merupakan tahap akhir dari total proyek rehabilitasi drainase di Jalan Suroto-Kunto sepanjang 174 meter. Proyek rehabilitasi drainase ini merupakan proyek strategis pemerintah Karawang dengan alokasi anggaran tahun 2022. Dengan telah rampungnya seluruh pekerjaan, diharapkan persoalan genangan banjir yang terjadi di Jalan Suroto-Kunto saat ini sudah bisa teratasi. Permudah izin tata ruang, DPUPR Karawang hadir di Mall Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan pelaksanaan tertib penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemudahan investasi dan perizinan berusaha, Dinas PUPR Karawang khususnya bidang penataan ruang berupaya memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi serta inovasi pun kini terus dilakukan demi mendorong terciptanya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu inovasi itu yakni hadirnya Dinas PUPR Karawang di Mall Pelayanan Publik Teknomart Karawang. Sebagai layanan publik terpadu yang dimiliki pemerintah Karawang dalam memberikan kemudahan pengurusan segala dokumen perizinan terutama di bidang penataan ruang demi mendukung kemudahan berinvestasi.
Tak hanya itu, dalam mendukung percepatan tertib penataan ruang di Kabupaten Karawang saat ini Dinas PUPR Karawang pun terus gencar mensosialisasikan dan melakukan percepatan penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW, dan Rencana Detail Tata Ruang RDTR. Salah satu RDTR yang segera akan dilegalisasi melalui peraturan Bupati yakni RDTR kawasan TOD dan sekitarnya.